Kita jual jersey di Tanah Abang main. Wah, di situ awal kisahnya saya gagal lagi untuk kesekian kalinya. Mereka nggak terima bahwa ini gagal gitu loh, yang investor modalinnya gitu. Dan bahkan dia bilang saya mau masukin kamu ke penjara. Berarti sekitar 4 tahun lalu. 4 tahun lalu? Iya, modal saya 5 juta. Itu pun berdua. Terbesar per bulan dia. Kalau reach terbesar sih angka 2. 20 juta maksudnya. Ya, kira-kira kamu 2 miliar. Wah. ya. Halo bos, ketemu lagi dalam channel Business Owner Story bersama gua Andre Napitupulu. Hari ini di sebelah gua ada bisnismen yang sukses, masih muda, kaya raya. Ya semua lah pokoknya. Sebenarnya gue belum terlalu kenal lama ya gitu ya, tapi kok gue ngerasa kayaknya akrab gitu ya, mungkin karena orangnya asik. Iya. Makanya saking asiknya dia sampai rela jauh-jauh datang membelah samudra sampai ke tempat gua. Aduh, thank you banget, man. Thank you banget udah datang. Siap. Ini pengusaha sukses banget nih. Nah, pasti nggak sabar dong. Lo semua pengen tahu bos gue satu ini ya bisa sukses di dalam usahanya. Oke, kita perkenalkan. Ini dia bos Michael. Nama panjang apa? FX Michael, nama beken doang gitu. Oke, siap. Oke, jangan kemana-mana. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, bagiin ke semua sosial media lo supaya makin banyak orang yang boleh diberkati, makin banyak orang yang berani untuk berbisnis. Apa kabar, men? Baik. Thank you banget. Mari datang. Wah, gua appreciate nih udah diundang. Serius nih. Saya appreciate banget nih. Iya, ini kehormatan banget buat gua karena memang sebenarnya udah lama juga gua pengen ngundang lo kan, karena memang jaraknya cukup jauh, gua nggak enak juga, tapi ternyata lo bersedia datang itu, waduh, thank you banget. Gokil banget lah. Mau sejauh apapun gua datang lah. Itu dia kan, makanya asik banget kan orangnya. Kalau tanya-tanya bisnis Boleh. sebenarnya sekarang bisnis lo apa? Fokus bisnis sih sekarang di bidang industri digital printing, tapi concernnya di apparel. Oh, Baju, kaos, dan kita lebarin lini bisnisnya lah, nggak apparel aja, kaos. Jadi kita ada main sablon kaosnya, terus kita ada jual kaos polosnya, terus kita ada jual mesin dan bahan bakunya. Oh, lengkap ya, Ya itu yang ya kita main bisnisnya di situ. main bisnisnya. Iya, di luar itu kita saya biasa ada kemarin masih ada kerjain bisnis mainan juga, terus sekarang kita lagi coba bisnis baru, sepatu sneaker. Ya, jadi kita lagi develop terus pelan-pelan. Itu banyak bisnis itu, bagaimana cara bagi waktu? Delegasi sih kita bagi. Jadi kayak misalkan di yang main bisnis kita nih, misalkan kayak baju, kaos polos itu udah ada yang pegang. Nah, teman saya itu kan saya kerjasama tuh bertiga. Ada namanya Wendy, ada Febri. Nah, nanti kayak kaos polos si Pak Wendy yang pegang. Terus misalkan kalau sablon kaosnya si Pak Febri. Nah, kalau saya di mesin sama bahan bakunya. Mesin sama bahan baku. Ya, jadi kita bagi-bagi tugas yang dimana memang nggak mungkin semua bisa manusia kerjain sendiri. Gitu. Itu kan sekarang nih. Kalau bisnis dulu, dari dulu apa udah bisnis atau karyawan nggak? Bagaimana? Dulu saya awal karirnya startnya dari sales lapangan dulu. Jadi awalnya dari sales multi level produk, kayak jenisnya namanya ya Oriflame lah kita sebut.
Oriflame. Oh iya, terkenal itu. Ya terkenal sampai sekarang. Masih sekarang? Enggak. Zaman dulu sekolah kita udah coba dagang lah, belajar kayak misalkan jual apa. Dulu kan kalau Oriflame kan kosmetik ya. Di luar kosmetik itu ya kita kayak ada sabun yang buat orang jerawatan gitu. Saya tertarik dulu kan, saya juga jerawatan tuh, terus saya lihat produknya bagus nih dan saya pakai, saya jadi nggak jerawatan lagi. Nah habis itu saya tawarin ke ibu-ibu dulu ya, marketnya kan kalau Oriflame ibu-ibu. Habis itu kita coba ke sales kartu kredit, terus saya juga coba, kita ada sempat dagang juga di Tanah Abang dulu saya. Dagang di Tanah Abang, main baju bola dulu. Main baju bola. Kebetulan saya dulu pas karir itu ditolong lah sama Tuhan, jadi dikasih seseorang yang kasih saya modal buat usaha gitu. Dan saya dulu sama teman saya juga. Nah saya dimodalin dan saya coba jalanin itu. Oh gitu. Sebelumnya lagi ya saya coba dagang kayak sendal Crocs, model-model Crocs waktu zamannya itu in sekali. Oh iya, waktu itu rame banget ya. Tas-tas cewek. Tapi ini yang ori ya? Enggak sih. Oh enggak. Enggak ori, tapi kita bilangnya semi ori sih. Karena memang replikanya kan udah menyerupai ori kan. Kita ada main tas juga dulu, tas-tas cewek namanya Furla, WB. Mungkin kalau buat cowok nggak paham lah, kalau buat cewek wah ngerti nih bahwa itu brand-brand yang sampai sekarang Furla pun masih ada. Gitu, pada zamannya ya terkenal. Berarti lama juga ya, berarti main di dunia itu emang ya, suka dagang. Ya dulu ya kita kan kalau ngomong sekolah mah nggak pinter-pinter amat gitu loh. Sekolah ya aspal gitu loh. Justru yang pinter kayaknya gitu-gitu aja. Ya nggak juga sih. Kalau dibilang sekolah nggak menjamin nggak juga. Sekolah harus. Kalau nggak sekolah sih bahaya juga ya kan. Nah cuman di samping itu buat saya, dulu saya kan bandel nih, males belajar juga. Saya bilang, males nih sekolah, apalagi kuliah. Nah akhirnya saya tuh dulu udah sampai tahap kuliah, bandel, suka kabur-kaburan, malah sukanya cari duit gitu loh. Nah saya coba dagang sana sini, akhirnya kan ketemu, saya dimodalin main di Tanah Abang, main jersey gitu. Ya kita jual jersey di Tanah Abang, main online. Nah dari situ start karirnya saya ketemu juga teman saya namanya Herbit gitu loh. Nah di situ awal kisahnya saya gagal lagi untuk kesekian kalinya. Pernah gagal juga? Justru gagal, itu gagal di Tanah Abang waktu itu. Dan gue pikir udah masuk Tanah Abang itu pasti berhasil, men. Enggak bro, itu ya? persaingannya ketat banget di sana. Dan saya masuk Tanah Abang tuh umur berapa? 19-20 tahun. Buset. Jadi 19-20 tahun udah di Tanah Abang. Iya itu. Gua masih di mana? Jadi kalau kita pikir umur segitu experience-nya apa? Nothing ya. Kalau kita dulu pikir coba dulu. Nothing tulus ya enggak? Gagal urusan belakangan. Ternyata gagal, duit orang lagi ya. Terus ya. Akhirnya lu balikin. Gitu. Ya kan saya kerja. Saya kerja. Bahkan kisahnya itu yang kalau kita bilang lebih pahitnya itu ya mereka nggak terima bahwa ini gagal gitu loh, yang investor modalinnya gitu. Dan hampir bahkan dia bilang saya mau masukin kamu ke penjara gitu. Loh, ya kan saya bilang itu kan kita kan kerja, saya bukan nyolong, tapi memang gagal gitu. Karena kurangnya experience saya, tapi ambisi saya besar gitu. Berarti ambisi doang juga belum tentu bisa menghasilkan apa-apa, walaupun sebenarnya modal ada ya? Enggak sih, jadi experience penting ya? Experience penting lah. Jadi bukan banyak orang juga punya experience, punya ambisi, tapi nggak punya value juga susah gitu loh. Nah itu di situ akhirnya kan saya dapat tawaran dari teman saya juga. Jadi saya kenal si bos saya sekarang juga, dia itu dari Tanah Abang juga dulu dagang juga, memang udah pinter. Nah basically dia juga bukan orang yang dulunya berkecukupan, dari susah juga sampai dia sekarang gede karena dia ya memang amazing buat saya. Nah dari situ saya masuk ke Rino. Nah Rino ini nggak ada apa-apa dulu, perusahaan yang
nggak ada karyawan juga. Oh. Jadi karyawan saya itu karyawan kedua dan ada satu teman saya Ferry namanya. Nah pada saat itu Jadi benar-benar baru merintis itu ya? Iya ditawarin, kamu mau nggak kita mau build sebuah company yang notabene ini nggak jelas, maksudnya belum tahu lah feature-nya seperti apa. Tapi balik lagi, kamu trust nggak sama saya gitu loh. Terus dia kasih saya pilihan, mau fokus atau kuliah. Itu pilihan yang paling sulit tuh, bimbang pada saat itu. Jadi umur saya waktu itu 21 ya kalau nggak salah, 21 lah. Akhirnya saya bilang, ya udah, gue putusin kuliah gue. Semester 7, gue putusin kuliah gue ikut jalan sama lu. Nah dari situ start karir. Bertiga ya? Enggak, saya dulu kerja dulu. Saya kerja dulu sama bos. Oh gitu loh. Kerja, saya jadi sales tahun. Habis jadi sales, dia bilang, kamu harus bisa jadi manajer. Nah pada saat itu saya ada basic. Nah di situ saya ditempa terus untuk bagaimana jadi seorang leader yang baik. Nah habis itu saya dipromosi naik ke manajer. Nah saya dipercaya, saya mulai belajar lagi dari banyak hal yang kayak kesalahan, apa yang harus diperbaiki, bagaimana managing, bla bla bla. Ya saya belajar di situ. Nah habis itu kurang lebih saya udah 3,5 tahun, saya putusin kayaknya saya harus balik lagi ke masa lalu yang dimana ya jadi seorang entrepreneur, karena jiwa saya lebih kayak entrepreneur gitu. Wih, keren banget, jiwa entrepreneur ya. Iya, jadi memang saya nggak bisa untuk kayak, ya maksudnya gini, kalau kita kan kerja harus, cuman kalau sampai berkorban dengan nilai yang menurut saya nggak pas, kayaknya sia-sia gitu loh. Nah pilihannya kan dua, mau jadi back office atau jadi entrepreneur, benar nggak? Kalau jadi back office gajinya pasti, every month-nya dapatnya pasti. Tapi gitu doang lah ya. Kalau entrepreneur nggak pasti nih. Iya benar. Bisa hari ini nggak hidup, bisa besok hidup, besok hidup banget gitu, nggak jelas. Cuman yang bikin jelasnya itu adalah skemanya, polanya. Jadi kita tuh kayak pohon gitu. Pohonnya akarnya dulu harus kuat, baru rantingnya kuat dan berbuah. Itu prinsipnya begitu. Nah maka dari itu saya belajar banyak dari yang saya dulu kerja. Saya kerja di Rino, saya belajar banyak bagaimana tempa soft skill saya dan banyak hal yang mereka ajarin. Dan yang paling saya ingat itu gini, yang dicari itu bukan uang sebenarnya, ilmu dulu. Kalau kamu skillnya udah ada, ilmunya udah ada, nanti uangnya datang sendiri. Nah itu yang kebanyakan orang salah persepsi. Jadi gini, contoh mereka jualan, mikirnya ini orang beli banyak apa sedikit. Kalau beli dikit gue gak mau layanin gitu. Kalau beli banyak baru gue mau kerjain gitu. Itu gak bisa, jangan nilai dari value gitu. Besar kecil kita tetap kerjain. Di tempat kerja yang lama, nilai-nilai penting apa yang lo bawa akhirnya ke bisnis lo yang sekarang? Yang gue bawa sih yang pertama pasti leadership, terus kerja cepat, habis itu terkonsep, habis itu lebih teliti lah. Dulu bos gue bilang juga, itu gue masih ingat sampai sekarang, kalau lu nggak pernah teliti atau lu nggak pernah mau lebih care, lu akan bisa jadi bos. Karena lu kan kalau masa diri lu sendiri aja lu masa bodoh, gimana dengan bisnis? Jadi bisnis itu ya seperti pacar, maksudnya kayak lu kalau nggak care ya dia pasti tinggal lu. Sama aja kalau ke bisnisnya kita nggak care ya nggak jalan gitu. Membangun bisnis itu susah lah kalau bisa dibilang. Terus apa yang akhirnya buat lo tetap pengen bisnis gitu? Kan nggak lebih enak aja yang fixed income ya kan? Ini kan pada saat saya keluar dari Rino, padahal posisi udah bagus ya waktu itu kan? Lumayan, dan pada saat keluar pun saya di offering ya untuk gaji lebih gitu loh. Dan buat saya bukan gajinya, cuman buat saya harus berjuang ulang nih, nggak masalah. Bahkan saya dapat jauh lebih rendah dibandingkan apa yang saya dapat di Rino dulu.
Dulu saya masih ingat, saya sebulan itu kalau nggak salah pada saat bisnis ulang ini ya paling 5 juta sebulan, dan itu saya cukup-cukupin untuk diri saya, kebutuhan rumah, kebutuhan hidup, semua harus cukup gitu loh. Dan saya biayain rumah sampai sekarang dari dulu. Yang mungkin tadinya di posisi lo yang manajer, gaji lo udah banyak ya saat itu ya, terus biasanya kebutuhan hidup sekian gitu kan, terus ternyata tiba-tiba drop jadi 5 juta gitu kan, buat kebutuhan mungkin buat me time-nya aja udah nggak cukup gitu kan. Akhirnya gimana tuh cara mangkasnya itu? Gaya hidup ya dipangkas, gaya hidup. Jadi kalau nggak ada uang nggak usah keluar. Kalau nggak ada uang jangan gaya, nggak boleh, nggak usah, secukupnya aja. Kayak contoh, kita nggak ada uang, handphone udah rusak, tapi itu kebutuhan kan. Kita harus punya handphone untuk komunikasi, kerja, bisnis dan sebagainya. Apakah perlu handphone baru? Ya nggak perlu, kita beli second aja, nggak ada masalah. Yang penting fungsionalnya, bukan nilainya, gitu loh. Nggak perlu gengsi kayak orang bilang ya lu pakai handphone jelek, murah, nggak perlu. Yang penting fungsionalnya. Tapi dalam hati lo harus selalu bilang not today but tomorrow. Mungkin nggak hari ini, tapi besok it will be changed gitu loh. Terus kenapa lo sekarang pilih terjun ke bisnis yang sekarang ini? Apa lo lihat di sini ada prospek atau mungkin apa ya kira-kira bikin lo jadi akhirnya gue pengen fokus terjun di bisnis gue yang ini? Karena dulu pada saat saya kerja kan saya di divisi memang di mesin. Pada saat itu saya jual mesin ke banyak orang, dan saya lihat di sini banyak peluang nih pada saat saya jual mesin. Karena saya jual mesin ke orang yang mengharapkan peluang, bener dong. Orang beli mesin sama saya berharap uangnya balik modal dan bisa menghasilkan buat dia. Ya sama, pada saat saya lihat itu, saya lihat wah nih bisnisnya berpeluang, dan bahkan saya yang bikinin nih perhitungan marginnya sekian. Jadi jatuhnya kayak B2B gitu ya, bisnis to bisnis ya. B2B dan B2C lah sebenarnya. Kalau mereka ya kali ya, jadi kan lo bakal terus continue gitu ya. Betul, tapi kan gue lihat ini marginnya bagus, tapi gue lihat juga ada yang gagal. Ada juga ya gagal. Pasti ada yang gagal. Nah, gagal itu kita belajar dari dia. Contoh, kenapa dia bisa gagal? Karena dia nggak mau berkembang lagi, nggak mau bikin tren lagi, inovasi lagi. Contoh lah, banyaklah bisnis yang dulunya sudah ada, sekarang masih ada, kayak contoh McD, KFC dan lain-lain. Mereka juga lakukan inovasi. Kayak saya lihat contoh, pada saat tren salted egg, si KFC buat, tapi si McD nggak buat salted egg juga. Mereka bikin yang pakai nasi uduk. Ya memang different sih, tapi kalau dibilang apa sih menarik nasi uduk McDonald, enggak sih, cuman minimal pasti ada orang baru mau coba gitu loh. Nah, apa yang saya coba di bisnis saya itu, ya saya lihat nih, kalau dulu orang sablon manual yang basic kayak gitu, ya itu udah umum. Cuman kalau sablon digital seperti ini, pada saat saya pilih untuk ambil bisnis sablon digital ini, saya lihat sablonnya banyak variannya, dan ini nggak ada dan nggak sama dengan sablon-sablon pada umumnya. Walaupun harga jualnya lebih tinggi, saya akan pikir bahwa marketnya pasti akan berbeda. Nah, untuk sebagian orang yang mungkin pikir ini sulit nih untuk jual nih, nggak juga. Karena prinsipnya gini, pada saat belajar dalam dunia selling, pasti ada yang beli BMW dan Mercy. Cuman akhirnya kita tinggal ngebentuk marketnya aja kali ya. Betul, akhirnya saya bentuk marketnya orang-orang yang mau beli produk eksklusif dan produk berkualitas. Nah, maksud gua gimana cara lo bikin pasarnya? Atau udah kebentuk pasarnya di lo atau teman-teman lo sekitar lo? Nggak, awal-awal kan kita promosi paling simpel itu, namanya kita bikin bisnis baru, promosi yang paling simpel itu pasti pertama keluarga pasti. Itu hukum mati lah, keluarga. Habis itu kedua teman-teman. Habis itu baru mulut ke mulut lah, bener nggak? Nah, ini udah teknik promosi paling murah, nggak memerlukan advertising cost. Nah, keluarga beli, teman beli, habis itu temennya kasih tahu, akhirnya temennya beli. Cuman kita nggak harap untuk keluarga atau teman yang beli terus, nggak mungkin dong. Akhirnya kan mau biar bisnisnya growth, itu caranya gimana? Bisa ketahuan orang banyak kan? Betul, ya berarti nah kita harus bikin sesuatu yang berbeda.
Nah itu makanya saya pada saat pikirin logo saya tuh dulu kan nama saya sekarang sampai sekarang kan Snap Your Taste. Kita ada slogannya. Kalau kamu perhatiin namanya Enjoy the Difference. Oh iya, ada moto ya. Moto slogan lah. Arti apa? Nikmati perbedaannya. Perbedaannya apa? Yang pasti high quality. Terus pada saat dipakai bajunya nyaman. Dan hasil sablonnya pasti awet. Ya kan? Terus yang ketiga cepat. Mau cepet. Iya betul. Digital. Nah itulah enjoy the difference-nya itu ya 3 poin itu yang saya kasih ke pelanggan-pelanggan. Jadi mereka pasti baru kadang orang WA siang udah kelar atau orang datang jam 10 jam 12 udah kelar. Nah itu yang nggak ada dibandingkan pemain-pemain sabun konvensional. Iya betul. Mereka dulu udah jalanin sih dan udah ada pasar juga, tapi mereka nggak mau kembangin lagi. Kalau dibilang bagus mana, nggak ada yang lebih bagus. Bagus, dua-duanya bagus, tergantung marketnya. Bagaimana kita kelola marketnya gitu loh. Oke, terus hal yang pertama untuk bisa membangun market tadi itu, pasar yang tadi itu, kita tuh nyarinya di mana ya? Karena oke lah kan kalau keluarga udah, tapi kan kita nggak bisa juga terus-terusan ke keluarga kan, gitu. Apakah langsung lari ke dunia sosial media atau mungkin bagaimana gitu kan? Ya kan industri digital ini beda sama kita zaman dulu yang harus cari market tuh di Yellow Page atau apa. Itu udah jadul banget lah, gila ya kan. Nah, gitu. Adanya dulu saya juga cuek kayak tentang Facebook, Tokopedia dan ternyata itu besar sekali gitu loh. Jadi kayak Instagram, Tokped, habis itu Bukalapak dan lain-lain, dan Facebook itu tuh semua punya market masing-masing. Kayak contoh Instagram tuh anak muda. Iya betul. Facebook itu udah pasti ya about lebih dewasa lah gitu. 25 ke atas lah ya. Ya orang. Jadi terus kayak misalkan Tokped itu sangat baik atau Bukalapak dan lain-lain. Kenapa? Buat orang-orang yang mau beli dan nggak percaya, kamu bisa ke situ. Itu kan sebagai mediator buat kita. Ya nggak? Nah, berarti kita harus sesuai nih produk kita apa. Misalnya produk kecantikan, cewek-cewek lebih ke Shopee gitu. Posting galerinya di Instagram. Instagram berarti penting ya? Penting, nanti konverternya masuknya ke Shopee. Oh iya, gitu apa landing page-nya ya? Landing page-nya gitu loh. Nah, terus kalau kayak Facebook, kamu jualan misalkan contoh sepeda lah. Sepedanya apa? Misalnya sepeda gunung gitu ya. Mungkin yang lebih suka kan yang market ke sana ya lebih ke Facebook gitu loh. Dan semua tuh beda antara penggunaan Facebook, Instagram, fungsionalnya itu beda, cara advertising-nya juga semua beda. Bagaimana bisa mengerti? Saya juga dulu bukan orang ngerti, tapi mau mengerti. Jadi harus dipelajari. Nah, dalam dunia selling pun saya lakukan itu, gitu loh. Jadi kadang-kadang ada orang tanya di Instagram, ini kan galerinya ya, tanya nih caranya gimana nih, gini. Habis itu kita arahkan ke WhatsApp misalkan. WhatsApp juga bagus. WhatsApp kita ngobrol. Tapi kalau soft skill closingnya, soft skill managing ke konsumennya nggak bagus, persuasinya nggak bagus, nggak jadi beli. Iya nggak jadi beli juga. Jadi media-media kayak Tokped, dari hulu ke hilir semua harus ini itu harus seimbang. Jadi kayak Tokped semua itu kita udah pelajari soft skill dalam diri kita untuk closingnya udah harus bagus. Contoh misalkan bukan kita yang closing, kita mau tim kita yang closing, berarti kita harus terapin soft skillnya ke tim kita. Ada SOP ya. Betul. Bagaimana cara memberikan pelayanannya. Contoh, orang tanya ada kopi A, ada kopi B nih, bener nggak? Ya kan. Mungkin orang ini lebih suka black coffee dibandingkan ini, tapi saya bisa buat kamu beli dua-duanya. Kita harus belajar itu. Jadi kayak kalau kita yang belajar itu, saya ada belajar namanya cross selling. Contoh di KFC kamu beli paket panas 1 misalkan. Nah setelah kamu beli dan kamu mau bayar, Pak kalau Bapak tambah 10.000 nanti dapat free ini loh. Ini namanya cross selling. Ini paling penting. Jadi awalnya kamu mau beli 1 jadi beli 2. Jadi ya itulah selling yang kita perlu pelajari, dan banyak hal sih. Kayak contoh mungkin produk ini nggak menarik di mata konsumen, tapi yang harus dibikin menarik kan pasti pertama packaging, kedua baru rasa. Nah
Apakah dia lihat packaging dia udah bisa rasain? Kan belum tentu. Bagaimana biar meyakinkan konsumen biar dia untuk beli, ya kamu harus kasih mungkin tester atau kata-kata promosi yang bagus. Beli kopi ini asli dari sini karena menyehatkan dan membuat kamu lebih bugar untuk everyday-nya. Jadi bisa gue endorse nih kayaknya. Nah, ini produk eksklusif. Kita paling untuk 100 unit pertama kita udah di booking 50 produk, 50 package. Tinggal 50 lagi. Kamu harus beli sekarang. Kalau nggak nanti produknya keburu habis. Mungkin harganya sekarang 10.000, besok jadi 15.000 gitu. Itu skill-skill seperti itu ya? Itu soft skill lah. Kalau yang itu kita perlu pelajari. Jadi bukan bisnisnya aja, bisnis kan terapannya kalau kita belajar kuliah 4P nih. Place, price, product, promotion. Sebenarnya ada satu yang nggak ada di kuliahan nih. Apa tuh? Personality. Ini yang mahal. Jadi kita harus punya personality-nya yang bagus juga. Gitu loh. Bagaimana punya personality yang bagus ya belajar cara ngobrol sama orang, cara menyampaikan produk, apa yang mau kita sampaikan, tatap mata, senyumnya, ramahnya. Mungkin kalau sekarang saya lebih suka nabung di BCA dibandingkan bank lain karena pada saat saya datang ke BCA saya ditanya, pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Oh, Bapak butuh ini. Baik, saya bantu arahkan ya Pak. Habis itu saya disuruh tunggu, nanti dia panggil mungkin supervisornya atau apa. Padahal dia udah tahu kebutuhan saya apa, dia masih tanya. Maksudnya, oke, Bapak kebutuhan ini tunggu sebentar ya. Kalau kadang-kadang sih ke bank lain, ya saya tanya. Dicuekin aja. Iya. Sampai sini bingung. Saya tanya, Pak, saya butuhnya ini, saya harus kemana ya gitu. Itulah bedanya. Bisa jadi bank lain itu bunganya lebih besar loh. Dibandingkan bank BCA. Tapi dengan pelayanan yang lebih baik, saya lebih nyaman di situ. Ya jadi gini, mungkin produk kopinya bisa sama nih misalkan. Tapi kalau mungkin Mas Andre atau Pak Andre bisa melayani saya lebih baik, saya pasti akan lebih beli ke Pak Andre dibandingkan. Iya, ibarat kata ya naik sedikit juga nggak ada masalah, yang penting kepuasan ini. Betul. Ya. Jadi konsumen juga perlu itu. Terus di era digital kayak gini seberapa penting sih sebenarnya apa kayak IG, Facebook, penting? Semuanya penting. Penting itu. Kan kamu harus punya semua. Seberapa penting sih modal di dalam bisnis? Modal dibilang penting, iya. Dibilang nggak penting, iya juga. Bingung kan? Bingung. Karena kan tadi kalau gue lihat dari Instagram itu kan, ketika dia bikin video itu kan dilihat dari kameranya, berarti kan dikerjakan oleh orang-orang yang profesional dong, ya kan? Berarti kan ada cost di situ. Padahal sebenarnya mungkin ini dia baru memulai. Berarti dengan kata lain dia harus punya modal sekian banyak. Nah, kadang-kadang ada pengusaha atau orang-orang lah di luar sana suka bikin dalam tanda kutip bisnis itu nggak perlu pakai modal, men, kata dia gitu. Katanya gitu kan. Ada yang begitu kan. Akhirnya pada paradigma orang-orang nih yang mau bisnis, saya mau bisnis yang modalnya nggak ada nggak ya? Kan susah, men, kalau kayak gitu. Nggak gini. Salah kaprah nih kayaknya ya. Kata orang yang udah sukses memang benar. Bisnis tuh nggak butuh modal. Karena gini, buat orang yang sebagian orang yang nggak punya modal nih, yang dia punya apa? Ini sama ini nih, dengkul, otak sama dengkul. Kalau dia nggak punya nggak punya tenaga, minimal dia punya inilah gitu loh. Jadi kadang-kadang ada orang tipe bisnisnya dia delegasi, jadi dia nggak perlu pergi, nggak perlu jalan, tapi dia punya otak, dia suruh orang yang jalan. Gitu. Itu harus punya uang juga kalau kayak gitu. Sebenarnya uang itu dibilang perlu nggak perlu, cuman gini, namanya bisnis tuh perlu uang tapi nggak perlu banyak sih menurut saya. Nah, awal banyaknya ini yang kadang kita bingung. Nah, untuk pengusaha pemula ini kan kadang-kadang kan gini, gue pengen bikin usaha nih. Usaha kopi misalnya contoh. Nih kopi, gue bikin usaha kopi, ya kan. Jujur ini bikin kopi, ini gue punya usaha
apa namanya yang kalau bisa modalnya nggak terlalu banyak. Nah, iya kita bukan. Ini kita buka tutup kopinya ya. Biar kita tahu rasanya. Habis itu dia cerita gimana kopinya. Nah, lo kan Black beer, bro. asik. Black beer. Saya suka birnya sih. Pada saat gue minum nih pertama kali, rasanya itu ya yang gue expect sih kopi sih. Tapi ada taste beernya. Itu gimana tuh cara buat? Asik banget sih. Asik ya? Iya, Asik ya? Asik. Gua nih aku jujur ya. Gue jadi iklan nih ya, nggak apa-apa. Gue nggak suka kopi men, asli. Tapi begitu gue coba ini, gila gue jatuh cinta pada pandangan pertama. Ibarat kata ini buat gue bilang ih sensasinya beda ya. Asik sih. Asik ya? Asik. Dan birnya itu nggak rasa bir, Ya, cuman ada sodanya aja. Cuman kopinya tetap dapat rasanya. Kopinya dapat iya. Memang Bos Kopi ini buat orang-orang yang benar-benar pencinta kopi sih, bukan yang apa yang ya buat orang buat gaya-gayaan bukan, tapi memang kalau suka kopi karena memang kopinya harus strong itu. Nah ini kopinya juga grade A ya, specialty ya. Jadi udah gitu apa namanya signature. Orang kalau biasa ngopi tau lah kualitas biji kopinya yang mana yang enak. Ya, rangkum sedikit. Jadi bisnis tanpa modal itu kita contoh gambarinnya ya kayak contoh nih, orang nggak punya modal belum tentu nggak bisa bisnis. Itu salah mindsetnya. Terus ada orang bilang kayak gini, bisnis tanpa modal berarti nggak pakai modal bisa kerja. Jadi gini, modalnya itu otak sama dengkul dulu. Contoh kamu masih pekerja, ya udah kerja dulu, uang hasil gaji ditabung, nanti ada uang itu buat modal usaha nanti. Nah kayak contoh nih, kita ada bisnis sepatu saat ini tanpa modal. Gimana tuh caranya kira-kira? Jadi saya ada channel, ada koneksi, dia main sepatu udah lama, kurang lebih 10 tahun. Nah yang saya modalnya itu cuma gambar sama dengkul. Gambar yang kita pikirin, wah dengan gambar yang bagus, yang menarik ya, ini udah bisa jual pasti. Nah yang modal dengkulnya apa? Upload aja dulu, dulu. Contoh misalnya kita awal 150 gambar, atau 200 atau 300 gambar. Masa dari 300 gambar nggak ada satu yang beli? Kan nggak mungkin. Pasti ada satu yang beli. Nah dari untung itu, dari apa habis jualan itu kan, misalnya kita jual di Tokopedia lah misalkan, orang beli, habis itu kan duitnya masuk tuh. Nah kamu bayar supplier kamu. Jadi nggak perlu modal, nggak perlu bayar di depan ya, dropship jatuhnya. Dropship ya? Aja. Jadi ya kamu bisa lakuin banyak hal. Kayak contoh kemarin termogan lagi laku ya ikut tren. Masker atau apa ya, jadi nggak terpaku satu produk lah gitu loh. Buat nyari modal dulu lah intinya. Benar. Gitu ya. Cuman yang perlu dipikirin itu nanti ke depannya, kalau bisnis fast moving itu lifetime-nya agak pendek gitu. Jadi kalau bisnis fast moving itu orang-orang yang ya ikut tren aja, tapi jangka panjangnya nggak ada karena nggak ada brandingnya. Jadi branding tuh nanti ke depannya penting. Kamu harus bikin namanya sebuah brand ke depannya. Kayak contoh kalau air mineral padahal brandnya banyak, tapi kamu Dek tolong beli apa? Aqua. Ya karena brandingnya udah nyampe bahwa kalau minum air mineral harus Aqua. Sama kayak saya membranding sablon kaos Snap Your Taste gitu. Jadi semua orang udah tahu bahwa kalau kamu mau sablon kaos di daerah Sunter atau di sekitarnya, ya udah ke sini aja. Nanti selain branding, promosinya harus digenjot, misalkan kayak bikin video, foto produknya bagus. Nah di samping itu kan itu kayak broadcast lah, weh bro, ini produk kita bagus, yuk datang ke kantor kita. Tapi kalau pas orang datang ke kantor atau kita nggak, atau mungkin ya let's say nggak usah kantor lah, tempat kita walaupun seadanya minimal harus rapi lah. Abis itu orang datang, pelayanan kamu jelek, lama, nggak bagus, itu juga orang nggak bakal balik ya. Betul. Jadi pasti dalam sebuah bisnis itu nanti ada akan masalah yang namanya retur, kesalahan itu. Bagaimana kebijakan kamu sebagai leader atau bos untuk menyikapi itu? Contoh, orang beli sepatu salah ukuran. Sebenarnya kan nggak bisa retur. Kalau retur kan repot.
Iya, repot. Ongkirnya ditanggung siapa? Itu balik lagi kemana? Banyak kebijakan. Contoh, misalkan dia beli harga sepatu 1,5 juta, ya ongkosnya nggak apa-apa lah kita tanggung. Tapi kalau misalkan beli yang sepatu yang murah atau apa, ya memang untuk margin dikit, ya mungkin kita kasih kebijakan, Pak bisa tuker, tapi ya ongkosnya bolak-balik ditanggung Bapak ya gitu. Jadi bikinlah customer itu senyaman mungkin gitu. Ya kayak saya contoh pernah makan steak, terus steaknya dingin nih, nggak enak. Bisa begitu ya? Iya, jadi Pak ini, tapi kita komplain juga ya harus pakai logika lah, jangan kira-kira, maksudnya jangan marah-marah juga. Namanya komplain, Pak ini steaknya saya makan agak dingin nih, nggak enak. Nah dari pihak brand steak itu dia akan tukar yang baru, bahwa ini Pak kita sajikan yang lebih enak, karena mereka juga perusahaan besar pasti pikir lebih baik brand saya yang penting dibandingkan rugi, nggak ada masalah. Bener, ya, karena gitu. nama baik itu jauh lebih penting. Betul. Ya. Contoh ya kadang-kadang kita juga bikin baju atau apa, pasti ada namanya misunderstanding lah, kayak orang kadang maunya size XL, dia ordernya L misalkan, salah, terus udah kita cetak lagi misalkan, habis itu Pak sorry gini, ya itu kebijakan lah. Kalau kalian mau bikinin baru, misalnya bikinin XL, tapi kamu harus bilang bahwa saya udah bikinin L. Mungkin kamu bisa jual dengan, misalkan kamu jual dia 80.000 nih, kamu bisa jual dia lebih murah, misalkan kalau ini ya udah yang L ini kan daripada mubazir, kamu bayar aja 50.000. Jadi kan sama-sama win-win solution juga enak gitu loh. Jadi yang penting komunikasi sebenarnya. Betul, kebijakan sebagai leader itu juga penting. Makanya tadi yang kita bahas itu 4P kan, price, place, product, promotion. Yang terakhir itu personality, yang sebagai leader itu bagaimana kita menyikapi masalah. Lalu balik lagi nanti ke mentality, bagaimana kamu diterpa masalah. Jadi karena ya kita tuh seperti pohon yang tadi saya bilang, kalau kita pohon, kita bertumbuh, akarnya kan harus kuat, basic skillnya harus kuat. Pada saat dia bertumbuh, ranting dan buahnya itu, jadi gini, kalau batangnya kuat, rantingnya akan tumbuh. Nah kalau kita lebih sabar lagi, dia akan berproses jadi sebuah buah. Buah itu kalau dimakan kan nikmat, bener nggak? Nah setelah buah itu dimakan nikmat, berarti kamu dapat sebuah hasil dari kerja bisnis kamu. Nah pada saat itu pohon kamu akan bertumbuh lagi nih. Nah kalau pohon kamu bertumbuh, suatu saat pasti ada namanya gemuruh, badai. Kamu masih kuat nggak? Kalau nggak, pohon kamu tumbang, gitu loh. Jadi gemuruh itu kayak contoh, misalkan kita kerja sometimes sepi, nggak ada order atau apa, ya kita harus bikin sebuah inovasi. Yang tadi kita bahas lagi, kayak misalkan perusahaan-perusahaan gede aja lakukan inovasi, kayak McD, KFC dan lain-lain, mereka lakukan promo, bikin sesuatu yang berbeda lagi, kayak nasi uduk atau KFC bikin yang salted egg, itu penting. Tapi tanpa merubah dia punya cita rasa dan menu-menu andalan dia tetap ada ya gitu. Betul, itu hanya untuk pemanis saja. Waktu itu McD bikin yang pedas banget tuh, jadi semua orang pengen coba nih yang suka pedas gitu. Padahal pada akhirnya tetap balik ke yang produk awal juga, bahwa super panas mereka lebih disukai gitu. Mereka lihat aja, mereka sering kerjasama sama kayak kartu kredit dan lain-lain, atau kemarin terakhir yang ngetren itu Bank Mandiri ya, beli bayar Rp1. Jadi makanya itu promosi sangat penting lah. Makanya kita harus pintar bagaimana mempromosikan produk kita. Ya kayak contoh, saya pernah ke tempat potong rambut nih, untuk 2 minggu awal mereka bayarnya suka-suka, tapi beda tempat beda cara bayarnya, lucu. Jadi gini, kayak contoh kita di Sunter, padahal brandnya sama. Kita nggak sebut brand lah. Kita contoh misalkan kayak saya potong rambut nih, dia kan kalau regulernya harganya 50.000 ya kan. Gua tahu nih tempatnya sih. Ya gue bayar 30.000 lah. Karena gue malu kalau terlalu itu. Soalnya lu gue pasti banget ya. Punya temen gue soalnya ya kan, gitu loh. Nah terus mungkin ada orang yang bayar 1.000, ya nggak masalah. Yang penting orang datang dulu, trafficnya.
Bahkan ada juga yang naik BMW bayarnya 10.000. Ya ada. Kita mah tahu gitu loh. Cuman nggak ada masalah. Bukan berapa nilainya, yang penting itu salah satu teknik promosinya. Tapi lucu gitu loh. Ada yang lagi lebih lucu, harganya 50.000 tadi kan, tapi dibayar 100.000. Kasirnya tanya, kok 100 pak? Ya kan suka saya. Susah kan? Jadi ya itu macam-macam ya teknik promosi begitu gitu kan, suka saya. Ya ada suka-suka. Iya. Wah, keren juga ya. Jadi, tapi sekarang gue tanya, itu lo pelajari secara otodidak ketika lo gabung di perusahaan lo yang lama, atau memang sebenarnya lo juga suka ikut seminar atau? Oh iya. Jadi kalau misalkan kayak cara selling, cara managing, terus cara develop, itu sebenarnya kita belajar soft skill. Soft skill itu, contoh dulu bos saya misalkan ajarin tentang disiplin, bertanggung jawab, terus penyelesaian masalah. Itu tuh basic doang sebenarnya. Jadi kalau kita bilang acuannya nggak ada, sebenarnya itu basic doang. Jadi masalah kan beda-beda, kayak tadi penyelesaian masalah itu beda-beda. Nah itu nanti seiring waktu experience kita berkembang nih, bagaimana selesai masalahnya gitu loh. Kalau misalkan kayak selling tadi, misalkan misalkan orang beli kopi A akhirnya jadi A dan B beli, itu belajar sih. Oh ada. Jadi kamu sediain waktu untuk baca buku. Kalau kamu nggak punya waktu baca buku atau malas, bacalah di internet, nonton video-video yang memang membangun kamu punya karakter gitu loh. Baca buku itu kelihatan jadul, tapi itu ilmunya luar biasa. Terakhir saya baca buku mungkin setengah tahun yang lalu kali ya. Cuman pada saat abis saya baca, besok saya terapin, saya closing nilai 100 juta. Dan closing itu dengan menurut saya mudah karena saya belajar gitu loh. Kalau kamu nggak belajar, kamu nggak bisa closing. Kenapa anak-anak muda sekarang gitu ya, kenapa ya kok kayaknya takut jadi pengusaha? Itu susah sih, kita nggak bisa pemerataan ya, nggak semua orang bisa jadi entrepreneur memang, tapi nggak juga menutup kemungkinan buat orang jadi entrepreneur. Jadi gini, yang kayak tadi kita bilang, mungkin dia udah nyaman nih di kantor. Saya nyaman dengan comfort zone-nya, saya dibayar dengan gaji sekian, dengan kerja jeripaya sekian selama sebulan, dan saya nyaman bekerja 9 to 5. Tapi kalau entrepreneur, hasil nggak jelas, kadang banyak kadang sedikit, kerja bahkan lebih banyak, kadang hasilnya juga sama aja. Tapi gini, kalau kita kerjain yang tadi yang kita terapin dengan konsep itu, hasilnya bisa lebih banyak kok. Kayak tadi kan saya resign dari kantor yang lama saya, penghasilan saya cuma 5 juta satu bulan. Kalau dibilang cukup nggak cukup. Cuman bagaimana kita jalaninnya, bahwa nih konsep kerjanya udah bener nih. Saya trust bahwa hari ini mungkin seperti ini, besok kita akan lebih besar. Buktinya 1 year semua berubah, everything change gitu loh. Nah untuk anak muda yang di umur mungkin belasan sampai 20-an sekarang, gak usah takut, gagal dulu itu paling penting. Kenapa? Kalau kamu gak gagal, kamu gak belajar. Mungkin sekali gagal, besok belajar lagi, coba lagi, gagal lagi, ya coba lagi. Kalau kamu berhenti di A dan B doang, kamu gak akan berhasil. Yang dirubah kan tadi otaknya dulu, sama gaya hidupnya nih yang dirubah nih. Mungkin dulu teman-teman saya pergi main, saya kerja. Sekarang gantian, mereka masih kerja, saya udah bisa pergi jalan-jalan di waktu yang weekend, weekdays gitu loh. Jadi konsep pola pikirnya dirubah, ditahan dulu. Misalkan gaya hidup lah yang kayak tadi saya bilang, handphone gak usah beli yang bagus, biasa aja lah, cukup yang kameranya 3 gitu. Iya, nggak usah baru juga ya kan, nggak usah baru, second juga nggak apa-apa, yang penting fungsionalnya gitu. Iya. Yang penting mental sih, kamu berjuang dulu
berusaha dulu. Nanti kalau gagal koreksi, kenapa sih bisa gagal. Jadi buat teman-teman yang masih muda ya berjuang deh gitu, jangan takut nyerah, jangan takut gagal ya. Iya, nggak usah takut gagal. Bahasanya gini kali ya, kalau lo nggak pernah gagal, lo nggak bakal tahu rasanya berhasil. Sama kan, kalau lo nggak pernah sakit, lo nggak bakal tahu sembuh itu kayak gimana, kan harus sakit dulu. Betul. Kalau kamu mau nonton, kamu nonton Jack Ma, itu bagus banget yang punya Alibaba. Jadi Alibaba itu selama beberapa tahun nggak profit, dia bilang. Kalau kebanyakan orang kan mikirnya, saya mau dagang usaha, untungnya seberapa nih sebulan? Nggak begitu. Jangan lihat profit dulu. Alibaba selama beberapa tahun dia nggak profit, tapi dia lihat banyak data traffic yang masuk pada perusahaan dia dan banyak tanya pada dia. Berarti intinya dia udah ada market gitu deh, tinggal dia perbagus aja. Jadi yang pertama yang paling penting adalah kita bentuk market dulu ya. Bentuk marketnya dulu. Kalau marketnya udah ada, mau jual apa juga. Nah, kalau kamu nggak bisa jualin produk, jual diri sendiri dulu deh, promosiin, minimal orang tahu bahwa kayak contoh nih, saya di bidang aparel. Contoh saya masuk ke circle baru di komunitas atau apa, orang kan nggak tahu saya kerjanya apa, bisnisnya apa. Ya saya perkenalkan diri nanti, misalkan kalau misalkan kaos saya aja nih, saya bisa kok gitu. Nanti pada saat dia akan ingat kaos kan ingat Michael, nanti dia akan coba. Nah pada saat dia mau coba, berikanlah pelayanan terbaik buat dia. Kita promosi lewat Instagram dan lain-lain kan untuk reach orang lain ya. Kalau mulut ke mulut itu udah pasti kuat, karena contoh saya rekomen Andre, orang pasti percaya karena misalkan orang tahu kualitasnya sampai mana. Kalau saya berani rekom Andre, berarti Andre bagus. Betul. Terus seberapa penting networking menurut lo dalam bisnis? Sangat penting. Jadi gini, bisnis itu bukan hanya jual, untung selesai, enggak. Jadi kamu harus punya namanya klik lah, maksudnya kayak hubungan lah. Bangun hubungan ya. Iya, mau B2B atau B2C-nya gitu loh. Misalkan contoh kamu punya klien atau customer gitu loh, dia habis beli belanja, sometimes bye, goodbye, itu nggak bisa kayak gitu. Kamu telepon sometimes, how are you bro gitu, apa kabar, gimana, ada kendala nggak? Pasti dia pun ada kendala, dia akan curhat gitu. Walaupun dia nggak ada kendala, gimana anak, mungkin ya kita obrol santai aja lah gitu loh. Nah sama B2B juga begitu. Mungkin kalau B2B kelasnya beda ya. Kita bisa visit, datang, samperin di mana, ajak makan siang atau apa, biar tahu kebutuhannya apa, keinginannya apa, apalagi yang mau dia kembangkan ke depannya. Baru kita bisa jualan lebih banyak. Jadi terus networking yang itu kan udah ada ya, networking bisnis yang mungkin customer udah terjadi. Gimana untuk bikin networking baru? Contoh kayak sekarang kan zamannya sepedaan nih gitu loh. Ya kita beli sepeda sih, modal dulu memang. Betul. Karena orang-orang yang beli sepeda pasti lingkungannya dengan harga sepeda yang mungkin sekarang lumayan wow, ya pasti lingkungannya pasti orang-orang yang berada untuk beli sepeda. Ya kita dapat networking lagi dari situ, dan saya jujur aja banyak dapat customer dari sepeda. Tapi memang networking yang seperti itu emang impact banget ya. Bagus. Jadi karena memang akhirnya bikin kita punya brand juga ikut naik ya, bener ya. Orang akan tahu, oh ya udah sama Michael aja, padahal orangnya mah tinggalnya di mana? Orangnya tinggalnya misalkan ada yang di Jakarta Barat gitu. Kita kan di Sunter, Jakarta Utara. Tapi dia bikinnya sama kita. Akhirnya dia kasih tau temennya lagi, orang Puri misalkan. Orang Puri rela jauh-jauh naik motor ke kantor kita untuk bikin sama kita. Berarti kan brand trusted itu udah nyampe nih ke konsumen. Dan saya ada customer juga udah sekitar 3 tahun lebih. Ya karena impression baik, pelayanannya baik, problemnya baik. Ya dia dari Jakarta Barat pun Cengkareng masih carinya kita terus. Yang paling lucu adalah saya ini nggak bisa main bulu tangkis, tapi kok beli raket. Iya. Yang penting bangun networking ya. Betul. Ya dia ajak sekali-sekali customer saya main bulu tangkis. Walaupun nggak bisa main, main aja. Yang penting kan setelah main kita ngobrol, bangun hubungan, itu pentingnya networking. Lingkungan pasti berpengaruh. Kalau lingkungan kita buruk, pasti impactnya juga buruk gitu loh.
dan kelas lingkungannya kan dibagi-bagi. Ada yang segitiga lah, kita bicara segitiga, maksudnya low, middle, high end. Itu kita bisa bagi dan kita harus sesuaiin dan bisa menempatkan diri kita pada tempat yang tepat. Contoh, misalkan kita di circle bawah, ya berpakaianlah atau berperilakulah sesuai. Kalau mungkin di tengah ya kita bergaul di orang yang tengah. Kalau memang di atas disesuaikan nih. Kalau misalkan kita nggak maksudnya nggak di atas ya jangan dipaksain. Jadi menurut saya itu membuang-buang waktu dan banyak hal lah yang kamu buangin. Contoh misalkan gaya hidup di atas yang kamu memang nggak sanggup ya jangan terlalu mewah. Tapi itu disesuaikan dengan kita punya produk juga kan? Iya, impact lingkungan tuh sangat ngaruh. Jadi kalau lingkungan kita juga maksudnya kita udah pinter nih cari kerja bla 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 bisnis, tapi lingkungan pergaulan kita juga nggak bagus, ya susah gitu loh. Lingkungan itu sangat penting. Kalau lingkungan kita jelek, jangan deh. Kamu boleh kenal, tapi ya kamu udah harus tinggalin. Batas kenal. Iya, semakin kita growth, dewasa, kita harus bikin pilah bahwa oh ini nggak baik buat saya, ini baik buat saya, dan itu harus membangun gitu loh. Oke, minum dulu. Lah, kopi gue udah. Gue dapat kopi nih, kopi Bos. Ini gue udah minum, udah mau habis tuh. Ini enak banget nih kopi Bos. Coba. First impression lo minum kopi ini? Gue tadi minum nih ya, black beer namanya. Lu tau gak rasanya apa? Jadi kalau kita bilang di brand gede Starbucks itu dia Americano. Tapi ada birnya. Ada birnya. Kalau kayak gini gue lebih nggak suka kopinya, gue suka birnya. Jadi salah ya. Berarti gue besok jual bir ya? Gue jual bir ya? Jangan dong. Jadi ini enak banget sih kopinya. Ini ada Instagram nggak ya? Oh, Boss Signature. Nah, kalian bisa follow nih Boss Signature. Lo sendiri punya Instagram kan? Ada dong. Instagram gua FX Michael. FX Michael. Iya. Cuman ada satu kok di Instagram itu. FX Michael. Fanta X-ray. Michael. Underscore? Enggak. Langsung FX Michael ya. FX Michael. Fanta X-ray, Mama India, Charlie, Hotel Alpha Echo 5. Jangan lupa follow Instagramnya. Terus kalau Step Kursis ada YouTube-nya enggak? Step Yotis kita enggak sih, kita lebih ya kayak grupnya Sablon Digital sih untuk Rhino Group kita. Itu kita di Rhino Indonesia kalau untuk YouTube-nya. YouTube Rhino Indonesia. Ya kamu bisa belajar tuh kayak industri digital, perkembangannya seperti apa aja. Kayak contoh dulu mungkin baju, sekarang kita lebih ke misalnya produk-produk merchandise, botol, bla bla bla, terus misalkan tali ID card yang biasa kamu pakai di kantor, itu yang kita kerjakan saat ini. Jadi Rhino Indonesia ini salah satu brand gede ya di Indonesia ya. Ini gua amazed banget sih bisa kenal orang-orang seperti ini nih. Jadi nggak nyangka juga bisa kenal sama orang-orang hebat kayak gini. Jadi buat teman-teman yang pengen bikin usaha ya, usaha kaos apapun, bisa hubungi Michael. Gitu. Ya kita belajar sama-sama lah. Iya. Jadi lu buka kelas juga kan? Kalau nggak pandemi atau corona ini, kita biasa bikin workshop. Kadang kita bisa di daerah Depok, pindah-pindah. Kadang misalkan kayak contoh kita di Jakarta Creative Hub biasanya. Jadi creative space gitu, kita bikin workshop, seminar, belajar gimana cara bikin kaos. Dan biayanya berapa? It's all free. Free, semua kasih free. Aduh, gue mau ikutan. Harus ikutan. Gue mau ikutan nanti. Belajar sama pakar ya. Nanti saya biasa jadi pembicara, pasti saya kasih tahu semua trik and tipsnya cara bikin usaha kaos. Wah, ya. Gila. Wah, kurang apa lagi ya, bener kan? Udah dikasih gratis, dikasih semua ilmunya, bayangin aja. Udah gitu juga modalnya juga nggak besar ya kan, bisnis kayak gitu. Udah gitu juga marketnya luas. Aduh, kurang apa lagi ya kan. Jadi ini sebenarnya bisnis kaos ini everlasting ya. Ya everlasting sih, semua orang pakai kaos dan daily use-nya orang semua pakai kaos. Nggak ada tidur pakai kemeja sih menurut saya. Iya. Dan kaos itu selalu trennya berpindah-pindah karena contoh kemarin Avengers, mungkin sekarang misalnya di dunia anak-anak Roblox dan lain-lain.
Jadi misalkan sekarang lagi rame apa? Among Us. Oh. Nah, mungkin ada yang cetak sekarang I'm not impostor gitu-gitu. Jadi ya tren selalu ada. Dan industri printing itu sudah ada dari dulu dan sampai sekarang. Pada saat kamu baru lahir aja, kamu punya akta lahir tuh di print tahu. Oh iya benar. Iya. Oh iya benar. Akta lahir kamu tuh di print tahu. Ya kan? Iya, nggak tulis tangan juga kan. Bener. Betul. Surat apa semua kan di print. Cuman printing kan luas. Ya kita kalau saya kerucutin di aparel. Jadi banyak banget. Kamu mau belajar industri printing yang lain juga bisa sih. Iya. Lo berapa duit lo bikin usaha lo yang sekarang? Waktu itu modalnya berapa? Kalau lu tebak dulu gua modal usaha pertama kali berapa? Gue tebak ya? 100 juta. 100. Sorry, bener. salah. Oke, 2 kali tebakan ya? Sekali lagi ya? 50 juta. Masih salah sih. Jadi gini, di 2016 berarti sekitar 4 tahun lalu. 4 tahun lalu? Iya, modal saya 5 juta. Itu pun berdua. Serius lo? Iya. Serius lo? 5 juta berdua. Jadi gue 2,5 juta, temen gue 2,5 juta. Startnya dari home industry, kayak kita ada rumah, kamar pembantu kita sulap jadi ruang produksi. Terima order ya by phone, online. Berdua itu teman-teman itu ya? Ya, selalu kita kerjakan tiap hari kayak gitu. Udah growth, kita di tahun pertama itu kurang lebih dapat profit sekitar 100. Ini profit ya? Profit. Bersih saya dulu di 100. Profit saya di 100 tahun pertama loh. Oke. Habis itu tahun berikutnya kita berkembang lagi lebih besar lagi. Jadi itulah bisnis tanpa modal sih. Memang awalnya modalnya promosi dulu. Cuman ya modalnya nggak gede lah, cuma 5 juta gitu. Buset, 2016 5 juta. 2015 5 juta loh. Ya jajan aja, ajak pacar pergi udah habis kan. Itu sih emang nggak, kalau ibarat kata buat bisnis sih memang nggak ada modalnya ya. Yang paling penting adalah kemauan aja ya. Bener. Tapi setuju gua, yang penting itu adalah skill kita dulu sebenarnya. Soft skillnya. Jadi uangnya nggak perlu dicari, soft skillnya dulu dikembangin. Kalau soft skill kita bagus, minimal gini, kamu nggak usah bisnis deh. Kamu nggak usah bisnis dulu, kamu kerja sama orang. Kalau soft skill kamu bagus, masa sih bos kamu rela bayar kamu sekian dengan skill kamu yang bagus? Pasti bos kamu mau bayar kamu lebih mahal. Nah, dari uang yang kamu hasilin dari kerja itu, kamu tabung buat usaha. Oke, ini pertanyaan gue, kenapa orang harus jadi entrepreneur? Kenapa orang harus jadi entrepreneur? Dan saya pikir saya itu makin tua. Kalau makin tua tenaganya udah makin gak ada. Mungkin saya dulu umur sekian punya banyak waktu, punya banyak tenaga, perusahaan masih pakai. Tapi nanti kalau saya udah 30 something, saya udah sakit-sakitan, mungkin akhirnya perusahaan pasti cari generasi muda lagi yang lebih fit. Gitu loh. Wah, keren banget. Jadi dari modal 5 juta itu sekarang udah berapa, bro? Kalau itu rahasia. Ya. Tapi yang mau saya kasih tahu ya bahwa yang 5 juta itu kisah sedih yang kita sudah sudah ceritakan ke banyak orang lah, bahwa ya memang kita from zero to hero. Jadi modalnya semangat aja dengan modal pas-pasan gitu. Terus kalau untuk, kan lu punya karyawan berapa sekarang? Ya 7 lah. Woi, 7 ya? 7. Terus sejauh ini mereka loyal semua dalam pekerjaan atau bagaimana? Karyawan loyal itu tergantung kita sih. Oke. Tergantung ownernya ya. Jadi kita harus bisa memperlakukan mereka seperti yang kita inginkan di posisi mereka. Contoh, kalau karyawan kerja doang tapi kita nggak care, kita nggak peduli atau apa, ya sama aja. Kita kan juga misalnya kerja sama orang juga mau dipeduliin kan. Kalau contoh kita sakit atau apa, mungkin dia belum makan, kita harus ingat itu. Karena tanpa mereka pun kita juga nggak bisa jalan gitu. Apakah bisa kita sendiri do everything? Kan nggak bisa gitu loh.
Nah kita harus lakukan mereka dengan baik juga, ya dihargai dengan gaji yang baik gitu loh. Terus misalkan konsekuensi libur, terus konsekuensi cuti, lalu konsekuensi izin juga gitu loh. Terus kalau nggak masuk, penaltinya apa? Tapi kalau tepat waktu dan masuk terus, pasti harus ada reward gitu loh. Jadi ada reward and punishment-nya harus jelas gitu loh. Jangan pas lagi kena penalti doang, pas lagi dia kerja bagus nggak dikasih reward ya. Iya, itu nggak fair menurut saya. Saya sih kalau saya dulu kerja juga nggak mikir lembur atau sih, udah lembur aja, kita nggak perlu mikir. Beda ya, kalau saya kan dulu orang ekstrovert yang maksudnya di lapangan tuh bukan kayak back office. Kalau back office kan ngitung kayak saya kerja lebih banyak nggak dikasih lembur, saya pulang aja, nggak gitu sih. Kalau kita sama, kita kerja lebih banyak pun nggak dikasih uang lembur dulu. Cuman saya yakin bahwa kalau saya kerja lebih banyak dibandingkan teman-teman saya, pasti saya dapat lebih banyak di kemudian hari. Jadi apa yang kamu kerjakan saat ini itu nggak ada yang sia-sia. Jadi jangan lihat hari ini, pokoknya nanti apa yang kamu build sekarang, ya kamu bercocok tanam, bikin padi, emang langsung jadi kan enggak gitu loh. Kalau gua tanya aja deh, kan dari 5 juta tadi kan nggak mau cerita sekarang berapa. Sekarang gua mau tanya, omset terbesar dalam setahun lo. Setahun. Wih, setahun cuy. Aduh, gua ambil kalkulator dulu. Setahun ya. Atau kalau berat kebanyakan sebulan deh, nanti tinggal kita kaliin. Oke kan, omset per bulan dia, terbesar per bulan dia. Kalau reach terbesar sih angka 2. 20 juta maksudnya. Ya, kira-kira kamu 2 miliar tuh. Ya, kurang lebih ya kayak gitu. Dulu sempet. Itu terbesar. Cuman enggak, sekarang ya. Karena lagi pandemi ya. Ya, semua pandemi pasti turun dan naik turun. Gila men, dari 5 juta modalnya sekarang omsetnya 2 miliar sebulan lo kalian aja deh kalau misalnya average lah ya. Tahun itu bagaimana? Ya cuman semua harus diperjuangkan lah. Tapi yang pasti memang ada pembelajaran yang luar biasa banget malam hari ini buat dari temen gue yang gokil ini, keren banget. Jadi intinya adalah berjuang, terus gak mudah patah semangat. Ini yang terakhir nih. Waduh salah. Yang ini nih yang terakhir. Ini yang terakhir. Harusnya tadi jangan dilipat. Oh, jangan kalau dilipat jadi. Ini yang terakhir. Oke, yang terakhirnya. Memang doa itu penting banget. Doa itu. Jadi kamu minta, walaupun hari ini belum terjadi bahwa kalau di saya ya, maksudnya saya selalu berdoa bahwa ya Tuhan terima. Jadi kadang-kadang kan orang selalu kalau happy-nya aja, thanks God. Oke. Thanks God. Tapi kalau hari ini hari ini belum, ya kamu bilang terima kasih atas hari ini yang sudah kau beri. Karena apapun yang terjadi, semua menurut yang Tuhan kasih. Gitu loh. Tapi gue nggak rohaniwan ya, maksudnya gue selalu bersyukur bahwa apa yang hari ini, karena gue selalu bersyukur, jadi Tuhan ubah sebuah hidup gue dulu yang dulunya seperti ini, sekarang seperti ini. Dia merubah hidup, tapi dia merubah juga karakter yang gue dulu sembrono jauh lebih baik. Tapi gue setuju tuh. Jadi bahasanya itu adalah power of bersyukur. Iya, bersyukur penting. Iya, karena ketika kita bersyukur, jadi kayaknya lebih santai ya gitu. Jadi kayaknya semua lebih gampang dibuka-buka. Ternyata ada gitu. Tapi kalau kita ngeluh terus, nggak laku-laku, ini ngapain, nggak punya modal, nggak punya relasi, nggak punya networking, segala macem, ya udah nggak bakal maju-maju juga, betul ya? Betul, jadi ya walaupun capek tetap harus bersyukur. Nah udah nih, tadi berjuang, terus bersyukur juga, nggak gampang menyerah. Yang terakhir jangan lupa, ini paling penting, memberi. Oh, itu penting ya? Sangat penting. Gini, kadang-kadang dulu ya, saya kisah lagi, dulu mungkin saya punya uang di dompet sisanya 20.000. Terus saya
lihat orang di jalan pengemis gitu, terus saya lihat, ih duit gue 30.000 nih, ya kan? Tapi hati nurani kita bilang bahwa dia lebih butuh, kita harus kasih. Oke. Jadi kalau kita lihat orang di jalan, orang nggak mampu atau apa, kalau kita hati nurani pengen kasih, tenang aja besok dibalikin, bahkan 10-100 kali lipat kok. Itu keren, itu penting banget. Memang itu semua hal-hal yang sebenarnya dalam tanda kutip nggak ada hubungan bisnis. Nggak ada hubungan bisnis, tapi emang itu works banget. Oh, yang ada lagi satu lagi nih penting, ini penting banget nih. Lahir dari mana? Lahir kan dari orang tua. Jangan lupa itu. Sejelek apapun mereka, ya kamu harus mencintai mereka, bahwa mereka dulu menghidupi kita juga susah gitu loh. Jadi itulah, selain memberi, yang orang tua kita harus kasih. Wih, keren banget bincang-bincang kita malam hari ini sama Bos Michael. Kasih tips dong buat orang-orang tuh yang nonton, ya kan? Yang mana gitu tuh. Gitu. Mau kasih apa nih? Kasih tips dong supaya bisa tetap menjadi pengusaha yang tangguh, supaya bisa jadi entrepreneur seperti lo. Jangan tunggu hari esok, tentuin pilihan kamu sekarang gitu loh. Karena keputusan itu di tangan kamu. Pesan terakhir saya, ora et labora, bekerja dan berdoa itu sangat penting. Itu harus bareng ya. Betul. Jangan bekerja doang, nggak berdoa, tapi bisa. Berdoa doang nggak bekerja. Wah. Itu ngapain? Kalau berdoa doang nggak kerja susah juga sih. Iya kan? Itu berharap apa ya, mujizat? Nggak bisa. Karena nanti dinilai, kamu nih nggak naik-naik, nggak ngapa-ngapain, iya minta mulu gitu. Wih, keren banget. Ya, jadi buat teman-teman pokoknya never give up. Oke, thank you banget brother. Thank you. Buat kedatangannya, kita senang banget bisa bincang-bincang banyak hal juga yang gue dapet, dan pastinya teman-teman semua di sana yang nonton juga pasti banyak banget yang didapat ya. Terima kasih udah nonton channel Business Owner Story. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, bagiin ke seluruh sosial media kalian semua biar makin banyak orang yang tahu tentang dunia perbisnisan. Dan jangan pernah menyerah, yakinlah kalau kesuksesan tinggal satu langkah. Always be number one. Oke. Keren banget. Salam, Bos.